Ya, Anda kembali bersama saya di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya saya menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen ini seperti biasa akan membahas masalah seputar kesehatan yang mungkin menjadi masalah Anda pada saat ini. Dan mudah-mudahan kami bisa menjadi referensi Anda kalau Anda masih ragu untuk datang ke klinik atau datang ke dokter di rumah sakit karena masih situasi pandemi. Nah, Anda bisa layangkan saja pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia di akunnya adalah @sapa_Indonesia_Kompas TV. Atau Anda bisa juga melakukan telepon interaktif ketika segmen ini kami hadirkan seperti saat ini, bersiap di nomor 021 53660 500. Dan hari ini kami sudah hadir bersama dokter spesialis fisik dan rehabilitasi, Dr. Yuli Suciati. Dr. Yuli, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat selalu. Ya, amin. Mudah-mudahan pandemi landai terus. Dr. Yuli, kita akan langsung saja ya bacakan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Yang kali ini bagian pertama dari Instagram atau netizen kami. Ada @irland_kalista. Selamat pagi dok, saya sudah 2 minggu terkena penyakit Bell's palsy. Nah, ini di bagian wajah nih. Nah, wajah saya belum kembali sepenuhnya normal. Sudah pernah periksa, katanya bisa nanti akan normal kembali apabila sudah sekitar 2 minggu dan disarankan untuk menjalani fisioterapi. Tapi saya hanya minum obat-obatan dan pijat-pijat saja di rumah. Apakah memang harus fisioterapi atau harus periksa ke dokter saraf agar wajah saya betul-betul bisa kembali normal, dokter? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Dr. Yuli. Baik, terima kasih. Ini nampaknya pasiennya self-diagnosis gitu ya. Bell palsy. Jadi kalau mau dikatakan Bell palsy atau adalah unilateral facial paralysis ya. Jadi kelemahan saraf ketujuh tipe perifer ya pada wajah. Nah, sebenarnya memang pada orang-orang tuh 80% tuh kira-kira bisa sembuh sendiri. Tetapi harus tetap dibedakan apakah ini betul memang adalah Bell palsy atau facial nerve paralysis atau yang menyerupai seperti ini atau penyakit lain yang ada gejalanya bersamaan seperti ini. Contoh misalkan ada stroke mungkin sama juga atau ada kelainan di telinga, infeksi atau di otak seperti itu. Nah, memang otot-otot wajah itu kalau perjalanan dari Bell palsy itu bisa sembuh sendiri. Itu kan sekitar 2 mingguan. Tapi tergantung dari derajatnya. Ada beberapa grading derajatnya. Dan jika kalau pasiennya tidak meminum obat-obatan seperti steroid, kemungkinan untuk kembali atau kambuh lagi itu bisa lebih besar. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor risikonya nih sepertinya Mas Bayu untuk Bell palsy ini. Biasanya kalau orang usia yang lebih tua, kemudian orang-orang yang ada penyakit kronis, misal ada hipertensi yang tidak terkontrol, atau diabetes, atau wanita hamil, itu biasanya lebih sering terkena, atau kegemukan obesitas, seperti itu. Sebaiknya memang ke dokter, jadi tentukan ini derajat berapa, gitu, derajat keparahannya. Apakah memang sudah sembuh sempurna, atau memang masih ada gejala sisanya, atau memang masih parah seperti itu. Jadi memang baru perlu jika belum ada kelemahan otot baru mungkin perlu dilakukan terapi seperti itu. Tapi yang pasti sih obat-obatannya harus. Halo? Itu. Iya, Mas Bayu. Silakan, Dr. Yuli masih terdengar. Iya, jadi kalau misalkan obat-obatan itu yang perlu diberikan biasanya menangani banyak dokter neurologi ya, dokter seperti itu. Jadi diperlukan obat-obatan tertentu, misalkan steroid tadi saya sudah katakan, kemudian antivirus juga diberikan seperti itu. Juga matanya juga diperlukan perlindungan mata jika matanya memang tidak bisa menutup secara sempurna. Itu Mas Bayu. Ya, oke. Mudah-mudahan didengar dengan baik. Jadi pemeriksaan menyeluruh penting. Kalau sudah 2 minggu masih belum normal, jadi diketahui dicari lagi persis kenapa. Dan mungkin saja ada hubungannya dengan kondisi kesehatan kita yang lain. Nah, itu yang mesti kalau bisa diketahui dengan cepat lebih baik untuk kemudian ditangani juga dengan lebih baik. Begitu ya, Dr. Yuli ya. Oke. Netizen yang kedua, @Fana Lelori. Pagi dok,
izin bertanya. Saya berusia 28 tahun. Dok, selama ini saya sulit dimengerti kalau saya berbicara kepada orang lain. Tidak mampu juga saya berbicara panjang lebar. Ketika berbicara cepat dan kemudian menjadi tidak jelas. Antara yang dipikirkan dengan yang kemudian keluar berbicara itu bisa berbeda. Apa ini dok ya? Apakah bisa dikatakan saya mengalami gejala disartria? Mudah-mudahan saya betul membacanya ini. Disartria dokter. Baik, Terima kasih. Kenapa itu dok? Saya baik. baru mendengar juga nih kalau ada yang seperti ini. Silakan dokter Yuli. Ini menarik Mas Bayu. Jadi gini, kita dalam komunikasi ini kita ada dua komponen. Ada komponen speech, berbicara, dan komponen language. Jadi speech itu adalah pada saat kita mengeluarkan suara gitu ya, membunyikan huruf gitu kan, membunyikan kata-kata seperti itu. Kemudian language itu kemampuan kita menggunakan menyampaikan ide dan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Nah, tadi pasiennya tidak mampu berbicara, jadi apa yang pengen dikeluarin, kemudian yang dikatakan itu keluar dari mulutnya adalah berbeda. Nah, ini perlu tahu, misalkan apakah pasiennya ada gangguan bunyi dan kualitas suaranya. Misalkan dia suaranya jadi lebih serak, jadi monoton, seperti itu ya. Atau jadi seperti orang kumur-kumur, seperti robot. Itu juga bisa gangguan bicara atau speech ya. Nah, gangguan speech ini ada bermacam-macam. Misalkan ada yang namanya apraksia dan dysarthria. Ada stuttering, gagap. Kemudian ada gangguan suara, voice. Nah, kalau misalkan gangguan yang dibilang seperti ini, mungkin kita harus cari tahu juga apakah dia ada gangguan yang lain. Karena kalau dysarthria biasanya itu disertai oleh kelemahan dari otot-otot wajah. Jadi otot-otot yang membentuk wajah atau kelemahan dari otot-otot yang memproduksi suara. Ya. Jadi apakah pasiennya tuh ada gangguan pola suaranya atau tidak. Nah, kalau memang dia apa yang ingin dikeluarkan, kemudian apa yang dibicarakan itu berbeda, biasanya saya lebih cenderung ke arah apraksia, mungkin ke arah apraksia. Tapi ini tidak bisa didiagnosis cepat. Ada berbagai macam panel tes yang mesti diperiksa untuk tahu apakah ini benar apraksia atau dysarthria atau gangguan berbahasa. Atau afasia, gangguan berbahasa. Ini kompleks sekali sebenarnya. Ya. Gitu. Oh, oke. Jadi ini juga harus periksa, saya menyebutnya rutin dan kemudian perlu kesabaran untuk kemudian melakukan terapi-terapinya agar bisa kembali pulih. Kira-kira begitu ya Dokter Yuli ya? Iya, tergantung dari diagnosisnya ya. Maksudnya karena penyebabnya kita harus tahu dulu. Kalau misalkan kalau kita melakukan, misalkan kalau apraksia dan dysarthria itu kita bisa lakukan, misalkan kalau sudah tahu bisa lakukan terapi rutin, itu bisa gitu. Apakah memang ada gangguan yang lain? Misalkan di otaknya juga ada gangguan atau tidak gitu. Ya. Karena ini sudah pasti adalah gangguan dari sarafnya. Saya menyarankan sebaiknya mungkin pasien kembali ke dokter saraf untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Mungkin pemeriksaan seluruh tubuh dan fungsi luhur, mungkin ada fungsi berbicara atau mau di MRI seperti itu bisa. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan sarannya bisa diterima nih Dokter Yuli supaya bisa diketahui dan kemudian diatasi. Yang ketiga, netizen kita adalah, saya singkat saja jadi @wawah. Nah begitu. Dokter, 6 tahun lalu, sudah cukup lama ini, saya terjatuh sehingga bahu kanan saya dislokasi. Tahun lalu terjadi lagi karena saya juga terjatuh dari tangga. Semenjak itu saya merasa lengan kanan saya ini menjadi rawan dislokasi, meski hanya melakukan kegiatan ringan saja. Apakah betul jika sekali pernah mengalami dislokasi, maka anggota badan yang terlibat itu menjadi rawan untuk mengalami kembali dislokasi? Atau sebenarnya hanya badan saja saya yang lemah? Bagaimana ini Dokter Yuli? Silakan. Ini juga menarik pertanyaan hari ini, lumayan menarik. Jadi Mas Bayu, kalau sendi bahu itu adalah sendi kita yang lingkup geraknya luas, kita bisa melakukan segala arah. Namun sendinya sangat dangkal ya, shallow sendi. Jadi dia memang rentan kalau terjadi, misalkan kalau dia trauma, terbentur gitu, dia jadi ada lakukan dislokasi. Apabila tidak dilakukan atau ditata laksana dengan baik, maka riwayat trauma itu bisa menjadi salah satu faktor risiko cenderung menjadi dislokasi berulang. Nah, kalau misalkan di bagian rehab kita bisa bilang namanya shoulder instability. Jika dia berulang gitu kan ya, sering sekali. Nah, kalau memang sudah sering, sebaiknya harusnya di-assess.
apakah betul setelah dislokasi dan direposisi itu ada nggak struktur lain yang terkena? Misalkan jaringannya lain ligamennya kah? Atau misalkan ada cedera saraf atau tidak? Apakah pasiennya melakukan otot-ototnya ada kelemahan atau tidak? Nah, kemudian itu yang harus dievaluasi. Kalau misalkan memang sudah sering berulang, nah saya sarankan memang harus tata laksananya mesti komprehensif, tidak hanya bisa cuma di manual dikembalikan lagi, tapi mencegah supaya tidak berulang-ulang terus. Oke. Bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, kemudian bisa ke dokter ortopedi. Apakah ini memang perlu dilakukan tindakan atau perlu dilakukan program rehabilitasi yang secara komprehensif seperti itu. Ya, dan yang penting jangan jatuh lagi, ya dok ya. Iya betul. Karena kalau jatuhnya sampai dari tangga, waduh, kemungkinan memang akan ditahan dengan tangan yang menahan juga bahu ujungnya. Hal semacam itulah yang mungkin harus dijaga juga kalau kita pernah cedera. Baik, Dokter Yuli, kita jeda dulu untuk kemudian nanti setelah jeda kita menjawab telepon interaktif yang sudah masuk di Sehat di Tengah Pandemi hari ini. Kami segera kembali.